Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 1 dengan saya Ulfiani dengan NIM 17191236 dan saya Raisa Priskila dengan NIM 17191125. Di sini kami akan membahas tentang analisis sentimen positif dan negatif pada penggunaan e-learning di Universitas Dina Sarana Informatika dengan algoritma Van Neres-Neighbor. Latar belakang penelitian ini dimulai dari e-learning, yang merupakan suatu modal pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran. Menurut Husama, berbeda dengan pembelajaran konvensional yang interaksinya dilakukan dalam bentuk tatap muka, sistem e-learning memanfaatkan media antarmuka berbasis web yang digunakan selama proses pembelajaran. Di masa pandemi COVID-19, saat ini hampir seluruh tingkat pendidikan memberlakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan sistem e-learning. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan sistem e-learning adalah Universitas Dina Sarana Informatika. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah dan universitas meminta para pelajar untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Selanjutnya, latar belakang berupa penjelasan tentang bagaimana sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau laptop yang terhubung dengan suatu koneksi jaringan internet. Di sini dosen dapat melakukan kegiatan pembelajaran tersebut bersamaan di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi-aplikasi lain sebagai media pendukung pembelajaran ini. Selalu terdapat kendala yang dialami entah dari sistem e-learningnya sendiri ataupun dari kemampuan para pengajar dan pelajar. Selain itu pula, apakah e-learning memiliki dampak lebih besar, positif atau negatif terhadap sistem pendidikan di Universitas Dina Sarana Informatika? Maka dari itu kami melakukan penelitian mengenai sentimen positif dan negatif pada penggunaan e-learning di Universitas Dina Sarana Informatika. Identifikasi masalah yang kami kemukakan yaitu 1. Bagaimana sistem informasi pembelajaran berbasis web e-learning di Universitas Dina Sarana Informatika. 2. Bagaimana caranya membangun suatu sistem pembelajaran yang user-friendly pada e-learning di Universitas Dina Sarana Informatika agar pengguna dapat mudah memahami fitur yang ada pada web e-learning. Yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan agar web e-learning dapat lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya. Poin keempatnya yaitu, apakah sistem e-learning mempunyai pengaruh positif atau pengaruh negatif bagi pendidikan di Universitas Dina Sarana Informatika. Nah, maksud dan tujuan dilakukannya metode penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui media pembelajaran berbasis online seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi yang user-friendly. Ketiga, meningkatkan keefisienan serta kepraktisan bagi mahasiswa dalam mendapatkan materi. Keempat, memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah observasi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada mahasiswa semester 5, khususnya di kelas 17 5B29 Teknologi Informasi Universitas Dina Sarana Informatika Ciputat mengenai penggunaan sistem e-learning. Yang kedua adalah wawancara. Dalam metode ini, kami melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada mahasiswa semester 5, khususnya di kelas 17 5B29 Teknologi Informasi Universitas Dina Sarana Informatika Ciputat.
Dan yang ketiga adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan membaca dan memahami jurnal atau buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang digunakan sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah agar kami penulis dan penelitian ini tidak menyimpang dari teori. Ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan penelitian, maka dalam penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut, yaitu sumber ulasan menggunakan website e-learning Universitas Bina Sarana Informatika sebagai sarana pembelajaran, menampilkan klasifikasi ulasan dengan dua kategori, yaitu positif dan negatif. Untuk hipotesis yang pertama, akurasi analisis sentimen berdasarkan metode Kahn-Harris-Nigbor hanya mencapai 80%. Yang kedua, akurasi analisis sentimen berdasarkan metode Kahn-Harris-Nigbor dapat mencapai di atas 80%. Tinjauan pustaka. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Pengertian ini dikemukakan oleh Mikhail. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan mahasiswa maupun antara dosen dengan mahasiswa dikemukakan oleh Ardiansyah. Salah satu teknik klasifikasi yang paling dasar dan sederhana adalah Kahn-Harris-Nigbor atau KNN, menurut Parvin DKK. Kahn-Harris-Nigbor adalah salah satu algoritma atau metode untuk klasifikasi yang biasa digunakan dalam data mining. KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data tersebut. Menurut Bhatia dan Vandana, KNN memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu pelatihannya sangat cepat, sederhana dan mudah dipelajari, tahan terhadap data pelatihan yang memiliki draw dan efektif jika data pelatihannya besar. Sedangkan untuk kekurangan dari KNN, yaitu nilai K-nya akan menjadi bias, komputasinya kompleks, keterbatasan memori, dan mudah tertipu dengan atribut yang tidak relevan. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan algoritma ini adalah analisis sentimen positif dan negatif. Berikut ini adalah beberapa rumus dalam algoritma Kahn-Harris-Nigbor. Yang pertama ada Euclidean distance, yang kedua ada Manhattan distance. Jadi rumus ini dari rumus Pythagoras. Rumus ini adalah rumus mencari jarak hanya dengan menjumlahkan semua selisih dan jarak xi dan yi. Rumus yang ketiga yaitu ada Minkowski distance, dan rumus yang keempat ada Chebyshev distance. Jadi rumus ini diambil dari konsep aljabar dengan objek yang berupa vektor berdimensi n. Rumus ini mencari jarak yang terbesar antara xi dan yi. Web browser adalah perangkat lunak yang dapat memproses paket HTML dan menampilkannya kembali kepada user dengan format HTML. Pada penelitian ini, kami menggunakan Google Chrome sebagai alat atau web browser untuk mencari jurnal dan data mentah yang akan diolah sebagai data yang siap digunakan untuk diklasifikasikan dengan algoritma yang sesuai dengan penelitian ini. Analisis sentimen. Analisis sentimen adalah suatu teknik mengekstrak data teks atau mendapat informasi tentang sentimen yang bernilai positif, netral, maupun negatif.
Analisis sentimen merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengekstrak data opini, memahami serta mengolah tekstual data yang secara otomatis untuk melihat sentimen yang terkandung dalam sebuah opini. Pendapat ini dikemukakan oleh Sari, F. V. dan Wibowo. Penelitian terkait. Penelitian mengenai jurnal metode penelitian yang kami bahas ini ada dilakukan oleh penelitian oleh Sitorus, Jose Andrean Halomon Perlindungan pada tahun 2021 yang membahas analisis sentimen positif dan negatif pada aplikasi Peduli Lindungi dengan algoritma Kanner-Snakebor. Dan hasil pengujiannya itu menunjukkan akurasinya sebesar 100%. Dan juga ada penelitian lain yaitu dari Syafira dan Ciarestiananda pada tahun 2021 yang membahas tentang analisis sentimen positif dan negatif pada aplikasi iFlix dengan algoritma Kanner-Snakebor. Nah, hasil pengujian ini juga menunjukkan akurasi sebesar 100%. Berdasarkan dari dua penelitian di atas, kami memaparkan cara untuk dapat mengimplementasikan metode Kanner-Snakebor dan melakukan analisis sentimen pada data ulasan website e-learning di Universitas Bina Sarana Informatika dengan data ulasan sebanyak 12 ulasan. Selain itu, kami juga memiliki tujuan yaitu memaparkan penelitian terkait untuk mendukung permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini. Nah, tinjauan objek penelitian ini yaitu dimulai dengan pembahasan pengertian e-learning menurut Dahia, yaitu e-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa maupun mahasiswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Website sering juga disebut web, dapat diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya itu, baik itu dapat bersifat statis maupun dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Selanjutnya ada Universitas Bina Sarana Informatika. Perubahan Akademi Bina Sarana Informatika atau BSI menjadi Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI telah diresmikan. Penyerahan surat keputusan perubahan Akademi BSI menjadi Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI ini berlangsung di BSI Convention Center, Jalan Raya Kaliabang nomor 8, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. UBSI memiliki 6 akademi, 25 kampus se-Indonesia, dan kurang lebih 20.000 mahasiswa aktif. Universitas BSI memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Visi Universitas Bina Sarana Informatika adalah menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033. Sedangkan misi Universitas Bina Sarana Informatika yaitu yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berkualitas. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu. Yang kelima, memperluas jejaring kerjasama dengan pemerintah, dunia industri dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama ada identifikasi masalah, adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tidak keluar dari alur penelitian. Tahapan yang kedua yaitu tujuan penelitian, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian di Universitas Bina Sarana Informatika. Tahapan selanjutnya dalam tahapan penelitian yang ketiga yaitu tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat maupun teori-teori dari para ahli dan para pakar pada bidangnya masing-masing, dan hasil dari penelitian nanti akan dijadikan sebagai acuan atau landasan pada
penelitian ini. Pemahaman tentang teori, konsep, serta metode yang relevan itu agar penelitian ini dapat bersifat logis atau terarah. Nah, tahapan penelitian keempat adalah penentuan sampel. Penentuan sampel yang akan digunakan dalam metode penelitian ini yaitu ulasan atau komentar mahasiswa terhadap website e-learning Universitas Bina Sarana Informatika yang dapat diakses dengan link www.elearning.bsi.ac.id. Nah, tahapan penelitian yang kelima adalah pengumpulan dan pengolahan data, yang dimana menggunakan data yang didapat dari ulasan atau komentar mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengambilan sampel dengan probabilitas terpilih. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu analisis data. Menganalisis hasil data yang diupayakan cukup untuk dapat menghasilkan data yang valid atau relevan. Untuk tahapan penelitian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Tahap ini adalah berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis serta saran untuk website e-learning di Universitas Bina Sarana Informatika agar lebih menarik tampilannya dan dapat mempermudah mahasiswa-mahasiswi untuk menggunakan website e-learning tanpa ada kendala yang signifikan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah alat pendukung yang digunakan dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, alat pendukungnya yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk melaksanakan penelitian ini dan merancang aplikasi. Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan penelitian ini yaitu dengan menggunakan laptop Asus dan MacBook Pro 2015 dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Celeron CPU 3350, RAM 2 GB, hard disk 500 GB, prosesor 2,6 GHz dual core Intel Core i5, RAM 8 GB 1600 MHz DDR3, SSD 256 GB. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, yaitu sistem operasi Microsoft Windows 10, Google Form, dan Google Cloud. Metode pengumpulan data. Menurut Suhasini Arikunto, data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Dalam penyusunan tugas ini dibutuhkan data untuk mengumpulkan informasi penting yang akan digunakan. Maka kami melakukan analisis dokumen berupa kumpulan data, yaitu ulasan atau komentar tentang penggunaan website e-learning yang tersedia dalam bentuk data tidak terstruktur. Selain itu, dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara studi literatur, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jurnal, buku-buku, dan paper yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Populasi. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kembali kesimpulannya. Populasi yang diambil dari komentar atau ulasan data yang akan digunakan dalam penelitian pada e-learning Universitas Bina Sarana Informatika terdapat sebanyak 12 data. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Nah, berikut ada rumus di mana N sama dengan N per 1 tambah N dikali E kuadrat. N kecil di sini menggambarkan jumlah sampel, N besar menggambarkan jumlah populasi,
E menggambarkan taraf keyakinan peneliti mentolerir tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Jadi N sama dengan 12 per 1 tambah 12 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 12,03 atau dapat kita bulatkan menjadi 12, tapi tidak boleh kita bulatkan karena ini merupakan data sampel yang harus memiliki nilai akurasi sehingga kita tetap menggunakan nilai 12,03. Oke, berikutnya metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu analisis deskripsi yang digunakan untuk memberikan gambaran umum pada ulasan atau komentar. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kanner-Snakebur atau algoritma KNN untuk mengklasifikasikan ulasan atau komentar yang berbentuk positif maupun negatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Ulasan pada website e-learning Universitas Bina Sarana Informatika yang masih tidak terstruktur yaitu sebanyak 12 data. Berikut adalah tahapan-tahapan agar data tersebut berubah menjadi data yang terstruktur dan siap digunakan dalam penelitian ini. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data dan pelabelan data. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang akan diambil dari hasil kuesioner melalui Google Form, yaitu dengan cara scraping. Scraping adalah menyimpan informasi atau data-data yang telah diperoleh. Setelah data mentah melewati proses penghapusan komentar duplikat, maka data siap untuk dilabelkan. Di sini terdapat tabel kendala yang berisi 12 jawaban, tetapi yang ditampilkan hanya 9 jawaban. Jawaban yang pertama, komentar dari mahasiswa. Sejauh ini tidak ada kendala, dan komentar yang terakhir itu adalah tampilannya kadang membingungkan, terutama untuk berpindah dari ruang tugas ke ruang materi dan ke ruang diskusi. Nah, data tersebut, tanda tadi yang harus dilabel dan dibagi menjadi dua kelas sentimen, yaitu kelas sentimen positif dan kelas sentimen negatif, berdasarkan rating yang diberikan mahasiswa pada kuesioner. Untuk rating 3, 4, dan 5 berada dalam kelas sentimen positif, dan untuk rating 1 dan 2 berada dalam kelas sentimen negatif. Tujuan dari proses pelabelan adalah untuk merubah data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur agar bisa membagi dataset menjadi dua bagian. Di sini terdapat 12 data hasil ulasan yang sudah dimasukkan ke dalam data Excel sehingga dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus nantinya, rumus algoritma Kanner-Snakebur. Di sini terdapat nama, NIM, semester, kendala maupun saran yang diberikan kepada Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, setelah selesai melakukan proses penghapusan komentar atau duplikat komentar yang bersifatnya double dan pelabelan pada dataset, maka tahap selanjutnya adalah tahap pra-pemrosesan atau pre-processing. Tahapan ini adalah tahapan awal dari text mining yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan teks menjadi data yang akan mengalami pengolahan pada tahap selanjutnya. Di sini terdapat pembobotan dan pengimplementasian metode algoritma KNN pada Microsoft Excel. Dari data ulasan tadi yang telah kita lihat dan telah kita masukkan ke Excel, kita dapat membuat bahan penelitian yaitu dari tampilan e-learning sendiri yang terdiri dari tampilan dashboard, ujian, profil, jadwal kuliah atau kelas pengganti, ruang diskusi, ruang materi, maupun ruang tugas. Nah, sentimen yang didapat dari ketujuh bahan penelitian tersebut yaitu bersifat positif semua dengan nilai akurasinya sebesar 99 hingga 100%. Setelah menentukan data yang akan dianalisis, langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan algoritma KNN.
Data dihitung menggunakan rumus perhitungan algoritma KNN dengan hasil perhitungan yang didapat dari 12 data ulasan, yaitu K sama dengan 1 sebesar 100%. Akurasi yang diperoleh adalah sebesar 100% dari 12 data positif dan 0 data negatif pada ulasan e-learning Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi sentimen positif dan negatif pada penggunaan e-learning di Universitas Bina Sarana Informatika dengan algoritma Canary-Freiburg, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu dalam penelitian ini, hasil akhir perhitungan memperoleh hasil sebesar 100%, dan yang kedua, perhitungan dengan menggunakan metode klasifikasi Canary-Freiburg atau KNN terhitung sangat mudah karena tidak memerlukan alur perhitungan yang panjang. Nah, untuk saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penulis, kami menyarankan agar diperbanyak data training dan data testing dalam perhitungan algoritma. Kami menyarankan agar pada penelitian analisis sentimen berikutnya dapat menggunakan metode algoritma klasifikasi yang lain seperti super vector machine, naive Bayes classifier, decision tree, atau dengan metode lain yang bisa digunakan dalam pengklasifikasian sentimen. Dan yang terakhir, adanya perbaikan terhadap sistem e-learning Universitas Bina Sarana Informatika yang lebih menarik dan memudahkan dalam sistem navigasi sesuai dengan data-data ulasan yang telah diterima dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Sekian penjelasan tentang e-learning Universitas Bina Sarana Informatika yang bernilai sentimen positif dan negatif dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat positif untuk dapat memperbaiki metode penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.